Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semua sehat-sehat. Sekarang kita membicarakan tentang solar panel. Mari menghitung rangkaian solar panel set menggunakan kalkulator solar cell. Jika kita ingin menggunakan kompor listrik dan TV digital menggunakan listrik yang berasal dari solar panel, maka kita dapat menggunakan isi solar kalkulator untuk menghitungnya. Kita pilih kalkulator dan kita masukkan data yang kita inginkan. Kita masukkan kompor listrik 50 watt 1 unit yang akan menyala selama 4 jam dan juga TV LED 60 watt selama 18 jam. Total watt hour yang diperoleh 3080 Wh. Kita masukkan efisiensi loss 15%, maka didapat total watt hour-nya 3542 Wh. Kita masukkan sun exposure 5 jam. Total solar wattage yang diperlukan 709 watt dan solar panel yang digunakan 160 watt, maka diperlukan 5 panel dengan total wattnya jadi 800 watt. Select baterai voltage 24 volt, select dash autonomy 1 hari, select depth discharge rate 80%, select baterai storage 26 derajat Celcius. Kemudian baterai bank capacity hasil hitungan 4871 Wh, baterai capacity needed 203 Ah. Solar panel adalah alat yang mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Solar charge control adalah suatu alat yang mengendalikan arus listrik yang berasal dari solar panel untuk melakukan cas atau charging ke aki atau ke baterai. Inverter adalah alat yang mengubah arus listrik DC menjadi arus listrik AC. Select baterai voltage 24 volt, select day of autonomy 1 hari, select depth of discharge rate 80%, select baterai storage 26 derajat Celcius, maka diperoleh baterai bank capacity 4871 Wh, baterai capacity needed 203 Ah. Dari perhitungan diperoleh charge control sizing 39 ampere, kemudian inverter sizing 728 watt. Kemudian kita masukkan voltage drop 5% dan panjang kabel 10 meter, maka diperoleh solar panel wiring sizing kabel 14 AWG. Maka kita bisa membeli peralatan solar panel dan kelengkapannya di toko online dan kemudian merangkainya. 5 solar panel 180 watt dipasang paralel. Solar panel dihubungkan ke solar charge control. Kemudian baterai dihubungkan ke solar charge control. Baterai dipasang paralel juga karena dibutuhkan 2 unit baterai 100 Ah masing-masingnya. Kalau dihitung biaya yang diperlukan untuk membeli kelengkapan solar panel ini mencapai 14,6 juta rupiah. Investasi yang cukup mahal. Selanjutnya adalah ilustrasi bagaimana memasang rangkaian dari panel solar ini.
Langkah pertama adalah menghubungkan baterai dengan solar charge control. Kabel harus dimasukkan pada posisi yang sesuai, di mana kutub positif dimasukkan ke kutub positif, kutub negatif dimasukkan ke kutub negatif. Biasanya di aki kutub positif ditandai dengan warna merah. Kita masukkan kabel yang ukurannya cukup untuk ampere yang sesuai ke solar charge control, baik itu yang positif ataupun yang negatif. Kemudian kabel positif dari solar charge control disambungkan dengan kutub positif. Demikian juga kabel negatif disambungkan dengan kutub negatif di aki. Langkah kedua, kita pasangkan kabel dari solar panel ke solar charge control. Solar panel dihubungkan secara paralel sehingga voltasenya tetap sekitar 24 volt, tapi harusnya menjadi tinggi sekitar 40-an ampere. Kabel dari kutub positif solar panel dihubungkan ke titik PV plus pada solar charge control. Demikian juga kabel negatif dari solar panel dihubungkan dengan PV negatif di solar charge control. Langkah ketiga adalah menghubungkan aki atau baterai ke inverter yang sesuai. Kabel warna merah dihubungkan ke kutub positif aki, dan kemudian kabel warna merah itu disambungkan ke kutub positif di inverter. Demikian juga kabel hitam dipasangkan ke kutub negatif aki dan disambungkan ke kutub negatif di inverter. Setelah sambungan dari solar panel dihubungkan ke solar charge control dan dihubungkan ke baterai, kemudian baterai dihubungkan ke inverter, maka rangkaian ini sudah siap bisa digunakan untuk peralatan yang menggunakan arus AC. Inverter harus dipilih yang baik, di mana arusnya harus bisa merupakan kurva sinus agar tidak merusak peralatan listrik. Video ini hanya memberikan gambaran bagaimana jika kita ingin menggunakan solar panel sebagai energi listrik. Peralatan dan teknologinya sudah mudah didapat, akan tetapi memang untuk investasi peralatan ini harganya masih cukup mahal. Jika ada kesalahan atau kekeliruan, mohon dimaafkan. Demikian ulasan kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.